Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami boleh lagi berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka telinga kami membuka pikiran kami untuk kembali ditaburi oleh benih firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, sedari muda, sejak kini, kami harus bertumbuh semakin kuat dalam pengenalan kami terhadap Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di tempat ini ya. Walaupun mungkin ada yang pergi long weekend, ada yang pergi ke tempat lain gitu ya, tapi lebih menyenangkan untuk kita bisa pergi ke rumah Tuhan. Nah teman-teman, hari Kamis kemarin tanggal 26 Mei 2022 itu hari libur kan ya? Benar ya? Ada yang nggak libur di sini? Sekolahnya, kuliahnya? Oh saya libur lama Ci, iya udah lulus soalnya gitu kan. Libur aja terus udah nggak liatin hari, udah nggak liatin tanggal merah gitu ya. Bye bye kalender gitu ya. Nah itu umat Kristen di seluruh penjuru belahan dunia ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya mungkin kalau di kalender kita di Indonesia ditulisnya hari kenaikan Isa Al-Masih begitu ya. Nah khususnya kita ada di Indonesia ini teman-teman, kita bolehlah bersenang hati begitu ya, karena itu tanggal merah. Tapi itu cuma di Indonesia loh teman-teman. Kalau teman-teman lihat di kalender negara lain itu nggak merah tanggalnya. Artinya apa? Belum tentu menjadi hari libur nasional, sehingga yang kerja ya tetap kerja, yang sekolah ya tetap sekolah, yang kuliah ya tetap kuliah. Sulit untuk merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus begitu ya, karena semuanya bekerja seperti biasanya. Nah walaupun demikian nih teman-teman, udah dikasih hari libur begitu ya, tapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus nggak dirayakan semeriah Natal ya, betul apa benar ya? Nggak ada tuh di mall-mall di dekorasi seperti hebohnya dekorasi Natal, nggak ada begitu ya. Atau ada sale, Christmas sale, tapi nggak ada Ascension sale, nggak ada kenaikan Tuhan Yesus sale, nggak ada gitu ya. Atau Paskah, orang rame-rame beli telur dan bikin acara segala macam. Hari kenaikan Tuhan Yesus cenderung dirayakan lebih sederhana, sehingga seringkali orang berpikir, oh yang penting itu Natalan, yang penting itu Paskah, dan yang lain selain itu kurang penting. Nah ini nggak boleh terjadi di dalam pemikiran kita ya teman-teman. Semuanya sama. Kenapa? Karena peristiwa 5K di dalam hidup Yesus itu sama standarnya. Nggak ada yang satu lebih penting, yang satu kurang penting, yang satu harus lebih dirayakan, yang satu nggak perlu dirayakan. Enggak. Mulai dari Yesus lahir kita bersyukur. Kenapa? Karena Yesus lahir memberikan harapan, membawa suatu perubahan yang baru. Yesus Allah yang tidak terjangkau oleh manusia mau turun ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Lalu kemudian Yesus mati. Itu juga harapan buat kita, bahwa tadinya dosa kita nggak bisa ditebus, dosa kita tidak bisa diampuni, dosa kita tidak bisa diapa-apain gitu ya. Udah harga mati, kita akan masuk ke dalam maut, ke dalam neraka. Tapi ada kematian Yesus, dan dengan darahnya dosa kita disucikan. Waktu Yesus bangkit, itu juga suatu harapan buat kita. Banyak orang lahir, betul, semua tokoh agama lahir, makanya dia dikenal. Kalau nggak lahir gimana orang bisa tahu? Tokoh agama semua hidup, iya. Kalau nggak hidup bagaimana orang bisa tahu mereka dan pengajaran mereka? Tokoh agama mati, iya, semua orang pasti mati. Mau itu tokoh agama ataupun bukan tokoh agama pasti mati. Tapi Yesus bangkit. Oh Ci, banyak orang yang bangkit kok Ci, bukan cuma Yesus. Betul, untuk bangkit mungkin bukan cuma Yesus, tapi naik ke surga hanya Yesus. Kenapa? Karena rumah di surga itu adalah rumahnya Tuhan. Yang bisa masuk ke rumah Tuhan hanyalah Tuhan dan orang-orang yang dibawa sama Tuhan. Saya kasih contoh teman-teman. Teman-teman sini semua tinggal di rumah kan ya? Ada yang tinggalnya di kolong jembatan? Nggak ada ya? Jangan sampai begitu ya. Nah, kalau kita tinggal di rumah kita ada pintunya, betul ya? Atau nggak ada Ci, rumah saya nggak ada pintunya dicopot sama papa mama biar nggak repot bawa kunci keluar masuk aja begitu gitu ya, pakai hording atau apa. Pasti ada pintunya. Untuk apa kita punya pintu? Mencegah orang yang kita nggak pengen undang ke rumah kita untuk masuk, betul apa benar? Betul ya? Contohnya di ruang ibadah kita saat ini, ada pintunya nggak?
Ada. Supaya apa? Supaya kalau malam kita nggak ibadah, ruangan ini kosong, jangan sampai orang yang tidak kita inginkan masuk ke dalam ruangan ini. Betul apa benar? Begitu juga di rumah kita. Nah, Yesus juga begitu. Orang yang bisa masuk ke surga adalah yang punya rumah tentunya, dan orang yang diajak. Contoh, kalau saya punya rumah, yang bisa masuk ke rumah saya adalah anak-anak saya, betul kan? Masa anak saya nggak bisa masuk? Anak siapa kamu gitu ya, hilang ingatan orang tuanya gitu kan, tunjukkan dulu akte lahirnya ada begitu kan. Anak saya, suami saya, keluarga saya tentunya bisa masuk. Tetapi orang yang tidak saya kenal, nggak mungkin saya bisa, silakan masuk, siapa ya kamu, ayo kita ngobrolin di dalam aja, kenalannya di dalam, nggak ada. Apalagi zaman sekarang, zaman orang yang makin banyak berniat jahat. Nah, masih segar di dalam ingatan kita bagaimana waktu itu Alkitab mencatat bahwa Yesus ada di dalam dunia ini berapa hari setelah kebangkitannya? Ya ada 5, saya dengar 5, 10 ada 10, 20, ini kayak lagi auction begitu ya. Berapa teman-teman? Berapa? Tuh kan, auction lagi kan, 45, 45, 46, 47, 48, siapa 48? Ini kayak nomor sepatu atau nomor celana begitu ya. Ada yang nomor celananya 48, besar banget gitu. Nah, berapa hari teman-teman? 50, itu yang salah. 40 hari Yesus masih ada di dalam dunia ini setelah kebangkitannya. Ngapain dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya? Bukan cuma sekedar menampakkan diri ya teman-teman. Kalau menampakkan diri terus diam-diam aja mungkin orang serem juga, horor banget gitu ya. Kita lagi kebaktian di sini, terus teman-teman naik ke atas gitu ya, tiba-tiba ada berdiri di pojokan begini, walaupun penampilannya seperti gambaran Tuhan Yesus, serem juga kan? Kalau kita tiba-tiba ke atas, di baliknya mungkin ada apa tuh gitu, pasti kabur juga begitu kan. Nah, tapi Yesus bukan cuma menampakkan diri teman-teman, dia ngobrol. Nah, kalau ngobrol kita bisa kenal. Ini semua ada pakai masker ya. Saya sempat tanya tadi sama Darren ya, ini siapa ya gitu. Darren bilang, Regen Ci. Oh, kenapa saya bisa tidak mengenali Regen? Pertama karena pakai masker, kedua karena jarang ketemu, ketiga karena belum dengar suaranya, belum ngobrol sama dia, betul? Nah, Yesus bukan cuma menampakkan diri, dia ngobrol, dia juga makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia duduk, dia kongko dengan mereka. Nah, sampai perjalanan ke Bukit Zaitun dekat Betania pun Yesus tetap bersama dengan murid-muridnya, ngobrol kongko. Kita masih ingat bagaimana Yesus matinya itu secara sadis ya teman-teman. Siapa yang masih ingat film Passion of the Christ? Satu kali nonton udah cukup sulit dilupakan. Yang habis nonton bisa mimpi buruk. Bukan mimpi buruk karena film horor, tapi penggambaran betapa sadisnya yang dialami oleh Yesus. Dan kalau teman-teman baca behind the scene-nya, bagaimana aktornya itu siapa namanya? Yaitu dia namanya, betul. Nah, dia itu mengalami pergeseran tulang karena beratnya mengangkat kayu salib yang dicari ukurannya dan beratnya sama seperti aslinya. Dan juga mengalami beberapa hal karena pingin mendeskripsikan seperti aslinya. Itu belum aslinya loh teman-teman, baru bikin film semirip aslinya. Bayangkan betapa menderitanya Yesus pada saat mengalami penderitaan aslinya. Nah, sadis seperti itu, murid-murid yang melihat secara langsung otomatis jadi terguncang, trauma begitu ya. Sehingga apa? Mereka tercerai-berai, mereka putus asa, mereka depresi, mereka frustrasi, bagaikan domba tanpa gembala. Wajar kalau seperti itu. Guru yang mereka agungkan, guru yang mereka puja, guru yang mereka idolakan, lalu tiba-tiba mati secara sadis, digantung di atas kayu salib, dipaku di atas kayu salib. Pada zaman itu adalah hukuman mati yang paling hina untuk penjahat yang keras, berat banget sekali, dan udah gak tertolong, udah gak ada harapan lagi. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Udahlah, balik lagi aja ke hidup yang lama. Yang nelayan balik lagi cari ikan. Mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama, masing-masing seperti sebelumnya. Waktu itu harapan mereka habis. Cita-cita mereka untuk duduk di sebelah Yesus, untuk mengalami mujizatnya, sudah semuanya hilang. Mereka balik lagi. Tapi ternyata apa yang dipikirkan oleh manusia itu jelas beda dengan pemikiran Allah. Betul apa benar? Hari yang ketiga, waktu mereka lagi depresi, frustrasi, stres, sudah gak ada harapan, Yesus bangkit hari yang ketiga. Bangkit dari antara orang mati. Dan waktu Yesus bangkit itu pun dia menampakkan diri berulang-ulang. Buat apa?
memulihkan, menguatkan kembali iman para murid yang tadinya udah gak percaya. Buat apa percaya Yesus, buat apa ikut Yesus, percuma selama ini mengiring Yesus, ini akhirnya mati-mati juga, malah secara sadis begitu kan, dipermalukan di atas kayu salib. Udahlah, tinggalkan iman. Mereka akhirnya kembali dikuatkan, mereka dibangkitkan lagi. Dan waktu Yesus naik ke surga, menjelang dia naik ke surga, Tuhan Yesus juga berpesan kepada para murid. Yuk kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Apa yang dibilang di sana? Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Yang sudah ketemu boleh minta tolong misi Jakwa membacakannya. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Iya. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Iya, terima kasih. Dilarang apa? Meninggalkan Yerusalem. Harus tetap ada di situ. Lalu kemudian dalam Markus 16 ayat 15, minta tolong Nikolas untuk membacakannya. Markus 16 ayat yang ke-15. Ada perintahnya, bukan cuma disuruh diam. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iya, ada perintahnya. Bukan cuma duduk, diam, santai-santai, nggak ngapa-ngapain, tapi apa? Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Nah, teman-teman, pernah nggak kita pikirin kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Emang nggak bisa ya dia ada di dunia aja? Terus dia ke surga ngapain? Enak aja kita disuruh di dunia begitu ya. Terus dia enak-enakan pulang ke surga, tempat yang indah, nggak ada air mata, nggak ada PR, nggak ada guru yang galak, nggak ada orang tua yang ngomel-ngomel. Ya iyalah, orang tua ngomel karena anaknya tidak taat. Kalau ada anak yang taat, tidak ada orang tua yang ngomel begitu kan? Nah, enak aja Tuhan Yesus pulang ke surga, kita ditinggal sendirian. Enggak. Yesus bukan Tuhan yang egois, teman-teman. Yesus bukan Tuhan yang omdo. Yesus bukan Tuhan yang meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus naik ke surga juga bukan bohongan, bukan legenda, bukan hoax, bukan mitos, tetapi fakta. Ini yang harus kita ingat pertama kali. Ketika orang lain bilang, aduh itu mah bohong, lu mau aja dibohongin, lu itu kitab bohongan, lu mana ada sih orang naik ke surga, bla 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 bla. Ingat, kenaikan Yesus ke surga bukan mitos, bukan hoax, tetapi fakta. Alkitab mencatat secara lengkap peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Buka Markus 16 ayat yang ke-19. Saya minta tolong, tadi Nikolas berarti sebelahnya Michelle Pang. Ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nah, ya kan, bener kan? Ulang tahun juga kan? Nah, sip. Yang ulang tahun baca. Markus 16 ayat yang ke-19. Silakan. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Iya, lanjut. Ada lagi dicatat dalam Lukas 24 ayat yang ke-51. Selanjutnya ke belakang berarti Valerie. Lukas 24 ayat yang 51. Lukas 24 ayat 51. Iya. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Ya, lanjut lebih detail lagi kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Nanti teman-teman bisa baca Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca ayat 9 aja. Silakan Matthew. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Iya, terima kasih. Nah, dari ayat yang tadi 3 kita baca ini, teman-teman perhatikan nggak? Di situ ada katanya mereka. Nah, mereka artinya lebih dari satu orang. Yuk kita lihat. Murid Tuhan Yesus ada berapa orang? 12. Betul, 12. Mati satu ya. Jadi traitor ya, pengkhianat, gantung diri, menyesal, kemudian mati. Jadi tinggal berapa? 11. Pinter, 11. Lulus semuanya. 11 sih, gampang. 12 kurang 1, 11. Nah, kemudian ditambah dengan beberapa perempuan. Perempuan gak dihitung di dalam Alkitab ya, nggak ada namanya. Ada Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Coba lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Ada kan di sana ya? Kisah Rasul 1 ayat 14. Lalu kemudian Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Ada berapa orang di sana? 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Ada berapa orang? 500. Lebih dari 500. Yang kehitung aja 500 ya.
Jadi berapa tadi jumlahnya? Aduh, udah mulai susah. Tadi mah gampang, 12 dikurang 1, 11 begitu kan. Sekarang jadi berapa? Gue nggak tahu, banyak gitu kan. Nah, intinya teman-teman, yang menjadi saksi kenaikan Yesus itu lebih dari 500 orang. Ini ditulis lebih dari 500. Anggap saja 500 ditambah tadi 11, ditambah lagi bla bla bla, udahlah banyak, ratusan orang yang menjadi saksi mata. Kenapa saya perlu tekankan di sini? Karena yang namanya saksi mata itu sangat penting di dalam pengadilan misalnya. Nah, kalau di dalam pengadilan pasti dipanggil. Kasus pembunuhan, saksi mata 1, 2, 3, 4. Kasus apalagi pencurian yang lain, pasti ada saksi mata yang dihadirkan. Nah, di tempat kejadian perkara dalam hal ini adalah Bukit Zaitun menjadi saksi bisu bahwa Yesus benar-benar naik ke sorga. Dan bukan cuma bukit itu yang menjadi saksi bisu, tetapi murid Yesus dan 500 orang lebih yang menjadi saksi. Jadi Tuhan Yesus waktu naik itu nggak diem-diem, dia nggak tiba-tiba menghilang, tring, dadah, lalu dia hilang ke tempat lain. Enggak, dia terangkat supaya apa? Supaya benar-benar disaksikan. Ini nggak hilang ya, nggak dicariin kemana ya. Dan bukan cuma 1-2 orang, tetapi lebih dari 500 orang yang menyaksikan. Jadi dari fakta ini, dari ayat-ayat ini, dari kisah ini, harusnya kita bisa lebih berpikir dengan nalar kita, bahwa kalau orang bilang itu mitos, orang bilang murid-murid lagi berhalusinasi, mimpi, halu itu mah, bahwa Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, itu nggak benar. Karena ada saksi matanya. Kalau misalnya teman-teman hadir dalam ibadah sekarang, kita ada berapa orang nih? Banyak lah ya, berapa ratus, 126 gitu ya, banyak ya. Nah kemudian ada yang bilang gini, Alfian hari ini nggak hadir dalam EYT ya? Bohong tuh dia, dari rumah bilangnya mau hadir ibadah EYT. Ternyata Alfian gak hadir di dalam ibadah EYT. Nah, kira-kira kalau ada berita seperti itu kepada papa mamanya Alfian, gimana cara Alfian membuktikannya? Tanyain aja tuh kan, dia tunjuk temennya kan. Tuh, tanya si Nicholas, tanya si Maisha, tanya si siapa kamu? Adi. Sampai lupa, habis pakai masker jadi agak beda. Adi gitu kan. Tanya tuh Ko Andreas, tanya Ci Amel, tanya semua di sini gitu. Atau kalau perlu lihat tuh rekamannya di YouTube gitu kan. Aku lagi main gitar. Harus ada saksi supaya orang percaya. Begitu juga dengan kenaikan Yesus. Ketika ada saksinya, orang nggak bisa lagi bilang itu mitos. Orang nggak bisa lagi bilang itu hoax. Orang nggak bisa lagi bilang itu tipu menipu. Nah teman-teman, itu sama sekali tidak ada dasarnya. Kenapa? Alkitab sudah memberikan bukti dan saksi nyata bahwa kenaikan Yesus itu fakta, kebenaran. Bahkan teman-teman, orang-orang yang menjadi saksi kebangkitan Yesus itu pun tetap menjadi saksi kenaikan Yesus, dan mereka saling berkomunikasi. Jadi gak cuma dia, lu taunya kebangkitan doang ya, nanti gue cerita kenaikan doang. Enggak, mereka saling nyambung. Yang pertama harus kita ingat, Yesus naik ke surga bukan bohongan. Yesus naik ke surga bukan sekedar Indonesia bisa liburan, bukan. Yesus naik ke surga bukan sekedar supaya tanggal merah. Yesus naik ke surga bukan sekedar hoax, tidak. Yesus naik ke surga benar-benar fakta. Lalu yang kedua, buat apa? Kalau memang kita udah tahu Yesus itu naik ke surga, oke lah Ci, aku percayalah Yesus Tuhan benar-benar naik ke surga. Oke, terus ngapain dia di sana? Kan kita nggak tahu. Tahu. Coba lihat Yohanes 14 ayat 2 sampai yang ketiga. Apa yang terjadi di sana? Selanjutnya tadi siapa? Michelle udah ya tadi ya. Berarti sebelahnya saya belum kenal nih namanya. Siapa ya sebelahnya Michelle Jakwa? Siapa? Ya, Kesia, silakan. Iya. Yohanes 14 ayat 2 sampai yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, terima kasih. Jadi kehadiran Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari maut. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Gak ada satu orang pun yang benar, gak ada satu orang pun yang suci, gak ada satu orang pun yang sempurna. Artinya kita semua pasti
punya upah dosa, yaitu maut. Nah, karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Yesus merupakan karya keselamatan yang holistik atau menyeluruh, komplit, lengkap begitu ya. Yesus bukan hanya sekedar nyelamatin doang, bukan hanya sekedar merescue doang, tetapi dia juga menyediakan tempat bagi mereka yang sudah diselamatkan, yaitu kita. Nah, makanya dibilang apa? Tempat tinggal yang disediakan Yesus itu banyak. Kalau misalkan nggak banyak, dia pasti ngomong. Artinya sekali lagi, Yesus bukan Allah yang tukang bohong. Yesus bukan Allah yang PHP. Yesus bukan Tuhan yang suka ngebluffing, cuman ngegertak doang. Banyak, rumah gue gede, pokoknya nanti semua diajak deh. Enggak, ternyata nggak gitu. Enggak. Kalau dia bilang banyak, itu benar-benar banyak. Artinya banyak tuh sebanyak apa? Sebanyak, seluas, cukup buat semua orang yang diselamatkan oleh Yesus. Jangan takut kita nggak kebagian tempat, teman-teman. Selama kita percaya menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, pasti kita kebagian tempat di surga. Itu artinya. Nah, setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat, terus ngapain? Dia balik lagi, ngapain? Jemput kita. Kenapa kita harus dijemput? Karena kita nggak tahu jalan itu, jalan ke surga itu di mana. Thomas tuh nanya, Tuhan, bagaimana kami bisa mengikut Engkau? Kami nggak tahu jalannya ke sana, kemana. Contoh, teman-teman ada yang tahu rumahnya siapa ya? Rumahnya siapa di sini yang jauh? Rumahnya Nikolas deh. Gitu ya. Di luar Sunter kan rumahnya ya? Oke, rumahnya Nikolas di luar Sunter. Terus Nikolas bilang, teman-teman, nanti hari Sabtu depan setelah EYT datang ya ke rumah aku ya, aku tunggu ya di rumah, aku ngadain open house begitu. Tapi dia nggak kasih alamat, dia juga nggak share log, dia juga bilang sama teman-temannya jangan kasih tahu ya rumah gue di mana. Niat ngundang masih gitu ya. Nah, kalau kayak gitu teman-teman, yang nggak tahu rumahnya di mana, belum pernah datang ke rumahnya, kira-kira bisa nyampe nggak? Pasti nanya di mana rumahnya, alamatnya apa, bagaimana caranya nyampe ke sana, nggak tahu. Kita mungkin bisa nanya sama temennya yang tahu rumahnya, kamu tahu nggak di mana? Oh iya, saya tahu, bisa diantarin. Yesus juga begitu teman-teman. Gak ada seorang pun yang tahu surga itu letaknya di mana, kecuali yang punya rumah, kecuali yang punya surga, kecuali yang punya tempat. Makanya setelah tempatnya siap, dia balik lagi buat ngejemput kita semua. Syaratnya gampang, cuma menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, pasti boleh masuk. Bukan cuma liburan, bukan, liburan ada batasnya. Bukan cuma party, bukan cuma sekedar hadir, nginep, itu semua ada waktunya. Tapi tinggal bersama dia selama-lamanya. Karena dia bilang apa? Supaya di mana aku ada di situ, kamu semua juga ada di situ. Jadi dia nggak tinggalin kita buat sendirian di dunia ini, enggak. Kenapa sekarang Tuhan Yesus belum balik? Mungkin karena tempatnya belum siap. Kalau udah siap, dia pasti kembali menjemput kita. Waktunya kapan? Gak ada yang tahu. Terus apa yang harus kita lakukan? Terus berjaga-jaga, terus bersiap-siap, supaya waktu dia datang, kita udah siap. Teman-teman di sini ada yang ikut jemputan? Udah gak sekolah sih, siapa yang mau jemput gitu kan? Nah, kalau misalkan kita anggap saja janjian sama teman, atau kita setiap pagi ikut jemputan sekolah begitu ya, terus ternyata kita nggak nyantai-nyantai, makannya lama misalnya pagi-pagi, atau janjian jam berapa kita belum tahu, kita masih santai-santai main game segala macam, begitu diklakson di depan, titit, ternyata kita belum siap, mobil jemputan mau tungguin kita yang belum mandi? Enggak, pasti dibilang maaf ya nggak bisa tungguin, pergi sendiri aja, nanti teman-teman yang lain ketinggalan telat sekolah, kita ditinggal. Begitu juga yang terjadi kalau kita tidak bersiap-siap, kita tidak berjaga-jaga, kita lengah, kita tidak waspada. Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita tidak ikutan, ketinggalan. Makanya selama Tuhan Yesus masih menyediakan tempat sebelum dia menjemput kita kembali, ayo kita semua tetap beribadah, tetap doa pribadi, tetap baca Alkitab, tetap paksa diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kenapa saya gunakan kata paksa? Karena untuk ibadah itu dibanding nonton bioskop pasti lebih menarik. Betul apa benar? Untuk santai-santai di rumah dan datang ke gereja santai-santai di rumah pasti lebih menarik. Kecuali yang di sini ada pacarnya ya, gitu kan? Kebetulan kapan lagi gitu kan ketemu si doi. Ibadah, baca Alkitab,
doa pribadi itu hal-hal yang tidak menarik dibandingkan dengan segala kenikmatan dunia. Main games online, nonton drakor, jalan-jalan ke mall, nonton film yang kita suka, kongko sama teman. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus paksa diri kita. Kita harus usahakan. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Artinya harus ada usaha, harus ada sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Nah teman-teman, kita pasti merindukan pulang ke surga. Semua orang pasti mau. Siapa yang mau berangkat duluan? Gak ada. Dimanapun, kapanpun pasti begitu. Ditanya, siapa yang mau rindu? Pengen ke surga. Surga itu tempat yang enak, amin. Surga itu tempat yang suci, kudus, gak ada air mata, amin. Surga itu gak ada penderitaan, amin. Surga itu boleh makan all you can eat setiap hari, amin. Makin kencang aminnya begitu kan. Tapi giliran ditanya, siapa yang mau pergi duluan? Gak ada. Nunduk semua. Gak ada yang mau pergi ke surga duluan. Nah teman-teman, satu hari nanti kita pasti akan pulang ke surga. Entah kita dipanggil secara pribadi pada saat kematian kita, atau kita dipanggil bersama-sama pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Yang pasti, kapanpun saatnya, tetaplah siap siaga, waspada, kerjakan keselamatan kita. Nah harapan kita untuk bisa bersama Yesus itu sangat besar. Karena apa? Karena dunia ini bukan tempat kita selamanya teman-teman. Dunia ini gak enak, dunia ini jahat, dunia ini makin parah. Teman-teman kalau nonton acara-acara seperti Discovery Channel dan sebagainya, itu menyeramkan teman-teman. Ada orang-orang yang sudah membuat bunker-bunker karena diperkirakan tahun 2066 itu akan terjadi panas yang luar biasa. Sekarang aja udah panas ya, udah gerah ya. Nanti panasnya akan lebih luar biasa. Danau-danau itu akan kering sampai ikan tuh bisa pada mati terpanggang karena air danaunya tuh mendidih begitu ya. Otomatis jadi kering, tanah retak-retak. Lalu kemudian makin banyak kebakaran hutan yang tidak bisa dipadamkan karena begitu keringnya lahan-lahan tersebut, dan sangat mengerikan sehingga pertanian ikut terbakar, pertanian gagal dan terjadi kekurangan pangan di seluruh dunia, terjadi peperangan yang lebih parah dan seterusnya. Kalau kita nonton hal seperti itu serem teman-teman. Makanya jangan betah tinggal di dunia ini. Jangan terlena dengan games online-mu, jangan terlena dengan drakormu, jangan terlena dengan teman-temanmu, karena itu belum apa-apa. Kalau itu teman-teman anggap enak sekarang ini, di surga nanti lebih enak. Kalau itu teman-teman anggap nikmat sekarang ini, di surga nanti jauh lebih enak. Kejar yang lebih enak lagi, kejar yang lebih nikmat lagi, kejar yang permanen. Main games online sementara ya, sementara kan, baterainya habis, mati gitu kan. Tapi di surga semuanya serba kekal. Semua yang indah, semua yang suci, semua yang baik, semua yang tidak dilarang oleh Tuhan kekal. Oleh karena itu, di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Itu kata Ibrani 13 ayat yang ke-14. Jadi Yesus naik ke surga ngapain? Dia bukan enak-enakan ninggalin kita. Dia menyediakan tempat bagi kita, dan pasti akan datang menjemput kita lagi kalau tempatnya udah siap. Yang terakhir teman-teman, saya mendengar beberapa yang bilang, yes, yang terakhir begitu kan. Nanti ditanya khotbahnya apa, nggak tahu. Yang terakhir gue ingetnya pokoknya yang terakhir, yang ketiga, kenaikan Yesus itu menunjukkan betapa pentingnya kita mengabarkan Injil. Aduh, ngabarin Injil lagi, itu mah tugasnya pendeta, itu mah tugasnya Koko Andreas tuh pengurus, itu mah tugasnya Cici Amel, tugas Koko Aldo, itu mah tugas yang tua-tuaan deh. Gua mah masih muda, tugas gua mah memenangkan games online, mengumpulkan poin. Tugas gua mah tuh nembak si A, si B, si C, si D. Tugas gua mah bersenang-senang. Mengabarkan Injil mah itu urusan orang lain. Yang penting saya sudah percaya Yesus dan diselamatkan. Yang lain mah bodo amat. Ci, tahu nggak Ci? Kalau saya ngomong tentang Yesus, nanti teman saya semua pada kabur. Kalau saya berdoa waktu mau makan di antara teman-teman, nanti saya dibully. Aduh Cing, jangan ada ngomong soal gitu. Teman-teman sering ngalamin hal seperti itu? Atau mungkin pernah merasa hal seperti itu? Lagi makan sama teman 10 orang, berdoa nggak ya? Doa nggak ya? Doa nggak? Iya, aduh gue udah lapar pengen nyuap, doa nggak ya? Kita ragu. Kalau berdoa, lipat tangan, tutup mata, nanti diapain ya? Mungkin ada yang takut gini, Ci, kalau saya mah bukan takut dibully Ci, saya takut makanan saya hilang begitu kan.
Kalau dibully dia nggak takut karena temennya semua orang percaya, orang Kristen. Tapi begitu dia amin, bakso gua kemarin aku tinggal 2, tadi ada 8 gitu kan. Nah, teman-teman mungkin seringkali kita berpikir pengabaran Injil menjadi orang Kristen di tengah dunia ini bukan bagian kita. Tetapi kenaikan Yesus ke surga menyatakan betapa pengabaran Injil ini penting dan menjadi tugas bagi setiap orang percaya. Mau umurnya berapapun, usianya berapapun, mau kita posisinya apapun, sebagai apapun, dimanapun, itu kita harus mengabarkan Injil. Markus 16 ayat yang ke-15. Yuk kita lihat. Giliran siapa sekarang? Ke belakangnya Kesia, Koko Andreas berarti. Markus 16 ayat yang ke-15. Silakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iya, lanjut sebelahnya berarti Devan ya. Matius 28 ayat yang ke-19. Nah, itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Anak dan Roh Kudus. Iya, lanjut lagi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Willy, silakan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, terima kasih. Sampai di situ. Jadi dari beberapa nats yang kita baca ini teman-teman, kita harusnya paham, kita harusnya mengerti bahwa perintah Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga adalah mengabarkan Injil. Dan itu nggak dibilang, oh cuma buat yang pria ya, wanita nggak usah, tenang aja yang wanita. Enggak. Oh cuma buat yang wanita, yang pria nggak usah. Enggak. Oh cuma buat yang tua, yang muda nggak usah. Enggak. Oh cuma buat pengurus ya, jemaatnya nggak usah. Enggak. Perintah ini berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Bukan cuma kita yang perlu diselamatkan, tapi kita juga mengajak orang lain supaya diselamatkan. Ini yang menjadi amanat agung, pesan terakhir, wasiatnya Yesus sebelum dia naik ke surga. Supaya apa? Supaya Injil itu diberitakan kepada segala makhluk. Tapi seringkali sama teman aja kita nggak mau cerita, kita milih nggak usah lah. Padahal teman-teman, memberitakan Injil adalah sebuah perintah, kudu, wajib, mesti, harus, bukan pilihan. Kamu mau apa enggak? Boleh. Kamu mau apa enggak? Mau apa enggak? Bukan. Yang mau silakan, yang enggak yaudah. Bukan. Memberitakan Injil sebuah keharusan, perintah. Kalau teman-teman di sekolahan atau di tempat kuliah atau di tempat kerja dikasih tugas, guru bilang ini kerjakan, baca dari halaman 1 sampai 100. Wih, banyak banget gitu ya. Ternyata halamannya yang lain kosong, cuma dari halaman 1 sampai 100 doang gitu. Nah, baca, bikin rangkumannya dalam 2 halaman folio, diketik bla 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 segala macam, dan kemudian serahkan besok pagi. Atau kita yang kerja, bos bilang pokoknya kerjakan tugas ini, besok pagi udah harus ada di meja saya. Itu pilihan atau perintah? Ada nggak yang bilang gini, Pak, saya nggak mau ya kerjain? Atau saya bilang, Bu, saya nggak sempet, ntar malam saya mau ibadah. Atau ada lagi yang bilang, bos, nggak bisa bos, ini nggak keburu bos. Nggak ada. Nggak ada tawar-menawar seperti itu, karena itu adalah perintah, instruksi. Mengabarkan Injil juga seperti itu teman-teman. Ini bukan masalah kita boleh pilih mau atau tidak mau, tidak. Ini sebuah keharusan, perintah yang harus dikerjakan, menjadi tanggung jawab kita yang sudah diselamatkan. Mau kita itu pendeta kek, apalagi pendeta, mau itu kita itu majelis kek, mau kita itu pengurus kek, mau kita itu murid, mau kita itu karyawan, mau kita itu anak sekolah, mau kita itu apapun, kita harus mengabarkan Injil. Nah, seringkali orang bilang gini, malu dong Ci kemana-mana bawa Alkitab. Ya nggak harus kali. Siapa yang suruh juga kemana-mana bawa Alkitab? Punya handphone kan? Saya seringkali bilang apa? Cek handphonemu, ada aplikasi Alkitabnya? Nggak ada, karena udah nggak muat dengan games online-nya begitu ya, dengan online shop-nya. Masukkan Alkitab di situ, kapan aja kita bisa bicara. Nah teman-teman, seringkali saya katakan ketika kita bersaksi, ketika kita mengabarkan Injil, itu bukan seperti kita berkhotbah, beribadah seperti ini. Bisa kita ceritakan pengalaman kita. Saya ingat waktu dulu kelas berapa ya anak saya, Moses kalau nggak salah kelas 3 atau kelas 4, satu kali pulang sekolah, dia bilang begini, Mami, katanya, tadi aku ulangan di sekolah. Terus, iya,
terus aku nggak bisa, saya sebagai orang tua udah bawaannya pengen ngomel gitu kan. Maklum teman-teman, emak-emak begitu ya, udah ada apa pertumbuhan urat emak-emak gitu kan, tapi saya tahan gitu kan. Terus ya dalam hati nggak bisa nih anaknya gitu kan. Iya, terus aku ingat mami bilang bahwa Tuhan selalu sama kita, kalau nggak bisa berdoa. Jadi aku tutup mata, aku berdoa. Aku bukan tidur loh. Terus tiba-tiba keinget lagi tuh apa yang udah dipelajarin kemarin. Terus aku bisa isi tuh mami. Dan kayaknya sih nilainya bagus. Puji Tuhan, dalam hati gak jadi ngomel gitu kan. Nah teman-teman, itu pun sudah kesaksian. Itu pun sudah mengabarkan Injil. Bahwa ketika kita berdoa, Tuhan menjawab. Gak perlu kita, ya teman-teman bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, yang ada kabur semua. Atau teman kita bilang, gila lu ya gitu kan. Mengabarkan Injil itu gak perlu seperti itu. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita nalar, Tuhan kasih kita logika. Atau ada teman kita cerita, gila gue di rumah pusing, gue cici gue galak banget gitu kan, emak gue ngomel melulu, bapak gue gak pulang-pulang, kerja mulu gitu kan. Terus kita tambahin, sama, gue juga di rumah begitu, nenek gue gak pulang-pulang katanya, soalnya udah dikubur katanya gitu kan. Aduh ini juga emak gue ngomel mulu. Jangan adu susah teman-teman. Kita bisa bilang, iya sama, emak gue juga ngomel mulu tuh di rumah, tapi kalau malam sebelum tidur gue doain Tuhan tolong kasih kesabaran buat mami, kasih berkat buat papi supaya bisa lebih banyak di rumah, kasih juga pengertian sama cici supaya gak banyak ngomel, kasih pengertian juga sama saya. Gue berdoain terus ya lama sih, gue tiap malam gue doain, akhirnya lama-lama ada perubahan juga. Itu sudah kesaksian, itu sudah mengabarkan Injil. Jadi intinya apa yang dimaksud dengan mengabarkan Injil? Membawa orang lain ingat sama Tuhan, membawa orang lain mendekat sama Tuhan melalui pengalaman kita pribadi. Itu sudah mengabarkan Injil. Nggak usah tunggu nanti Ci, saya mengabarkan Injil kalau saya sudah sarjana teologi. Nggak perlu. Kalau keburu, kalau enggak, mulai dari sekarang. Temukan di dalam hidup kita masing-masing pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Bagikan itu. Aduh gue lagi sedih nih, nggak tahu kenapa. Aduh suasana rumah gue. Ayo kita sama-sama berdoa. Itu sudah mengabarkan Injil. Kenapa sih mesti berdoa? Lu mah dikit-dikit ngajak berdoa, dikit-dikit ngajak berdoa. Karena kita punya Tuhan, dan Tuhan bisa kasih jalan keluar. Kita nggak berdaya, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita memang lemah, tapi kita punya Tuhan yang kuat. Kita memang kecil, masih muda, seringkali disepelekan, tapi kita punya Tuhan yang jadi pembela kita. Yuk kita berdoa. Itu sudah menjadi saksi dan mengabarkan Injil. Jadi teman-teman, mari kita percaya. Kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Kita percaya dengan 5 kata di kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan nanti kedatangannya lagi yang kedua. Itu semua fakta, bukan hoax. Ayo kita kerjakan tugas pengabaran Injil selama kita masih ada di dunia ini. Jangan tunggu nanti, mulai dari sekarang. Siap siaga selalu. Kenapa? Karena suatu saat nanti kita akan pulang ke surga, ke rumah yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Rumahnya itu hebat loh teman-teman. Jalanannya itu dari emas. Di sini ada yang rumahnya megah, jalannya dari emas. Gak ada Ci, emas ditaruh di gigi sama mama saya. Giginya dari emas maksudnya gitu kan. Temboknya dari batu permata. Ada yang rumahnya dari temboknya batu permata? Nggak ada, dicolongin tangga yang ada gitu kan. Tapi nanti di surga, rumah kita jalannya dari emas, temboknya dari batu permata. Ih Cici so tahu, emang Cici udah pernah ke surga? Baca Alkitab makanya gitu kan. Di Alkitab dijelasin rumah kita nanti seperti apa. Siapa tahu nanti rumahnya sebelahan lagi, Willy gitu kan, Devan, Nicola sebelahan gitu ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini kembali kami diingatkan, kembali kami diteguhkan
bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar tanggal merah di kalender kami. Kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar hari libur buat kami di Indonesia ini, bukan hanya sekedar tradisi atau kebiasaan untuk perayaan di gereja, tetapi kenaikan Tuhan Yesus itu adalah fakta kebenaran yang harus kami percaya Tuhan. Karena Alkitab memberikan banyak saksi mata, banyak saksi hidup bahwa itu bukan hoax, itu bukan suatu mitos, tapi kebenaran sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Bapa di dalam surga, terima kasih. Malam ini juga kami diingatkan bahwa rumah kami di dunia ini hanya sementara. Seberapapun megahnya, seberapapun enaknya, seberapapun nyamannya kami tinggal di dunia ini, semua itu hanya sementara. Karena Tuhan sudah menyediakan yang lebih nyaman, yang lebih enak, yang kekal, yang tidak akan diganggu dengan apapun. Dan kami rindu untuk ada di sana. Kami menanti Tuhan menjemput kami kembali ke sana. Itulah sebabnya Tuhan ajar kami, ingatkan kami bahwa kami harus terus mengerjakan keselamatan kami harus terus menjaga iman kami Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang kami nggak ketinggalan, kami selalu siap dan waspada. Tuhan, terima kasih malam ini kembali kami diingatkan bahwa kami yang sudah percaya kepada Tuhan, kami semua menjadi agen-agen kebenaran, kami semua menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami harus mengabarkan Injil, bukan pilihan, bukan mau atau tidak mau, tetapi itu sebuah perintah, wasiat Tuhan, amanat agung, perintah yang harus, instruksi yang harus kami kerjakan. Biarlah Tuhan memberikan kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat bagaimana kami harus menjadi saksi-Mu. Biarlah Tuhan juga memberikan kami teman-teman di mana kami bisa menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami akan terus mengajar kami, membimbing kami, mengingatkan kami, bahkan membangunkan kami kembali ketika kami gagal, supaya semakin hari kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan.